Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Uswatun Hasanah, NIM 36. Di sini saya akan menjawab soal-soal tentang manajemen pembiayaan perbankan syariah. Yang pertama, jelaskan pengawasan pasif dan aktif dalam pembiayaan bank syariah. Pengawasan aktif ialah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pegawai yang terjun langsung kepada nasabah untuk melihat perkembangan usaha serta memberikan dorongan usaha serta memantau alur yang telah diberikan. Sedangkan pengawasan pasif ialah pengawasan yang dilakukan melalui laporan-laporan seperti laporan keadaan keuangan dan laporan penyaluran keuangan. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung, sehingga pegawai tidak perlu terjun langsung ke lapangan. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan downgrading risk, apa dampaknya, dan bagaimana cara meminimalisirnya? Downgrading risk atau resiko penurunan rating, resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya melunasi pada lembaga keuangan. Dampaknya bagi pemegang saham yaitu penurunan nilai investasi, dampak bagi pegawai yaitu kehilangan pendapatan, dan dampak bagi nasabah itu terjadi krisis likuiditas. Cara meminimalisirnya, yang pertama adalah membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan dan prosedur yang sehat. Yang kedua, menciptakan proses pengukuran, mitigasi, dan monitoring. Dan yang ketiga, kontrol internal. Soal nomor 3, sebutkan jenis pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Ada 3 jenis pembiayaan sindikasi. Yang pertama ada lead syndication. Syndication merupakan sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader atau pemimpin dari pembiayaan tersebut. Keuntungan dan kerugian itu menjadi hak dan tanggung jawab bersama sesuai dengan porsi modalnya masing-masing. Yang kedua ada club deal, yaitu sekelompok bank syariah yang secara bersama-sama dalam suatu proyek tapi tidak memiliki hubungan bisnis. Mereka itu hanya saling menyatukan modal dan memberikan pembiayaan kepada suatu entitas, tapi terhadap suatu entitas tersebut itu membedakan proyeknya secara sendiri-sendiri. Dan yang terakhir itu ada subsyndication, yaitu bentuk sindikasi antara satu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi dengan kerjasama bisnis antara keduanya itu tidak berhubungan langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Soal yang keempat, apa kewenangan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan? Basarnas itu berwenang untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah yang terjadi antara para pihak. Basarnas berwenang menyelesaikan sengketa bisnis syariah dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat. Soal yang terakhir, persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online, baik syariah maupun konvensional. Bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online? Jadi kalau menurut saya strategi yang harus diterapkan bank syariah itu dengan digitalisasi layanan perbankan syariah. Contohnya itu adanya fitur buka rekening secara online melalui smartphone. Jadi nasabah tidak perlu ke bank tersebut. Terus adanya tarik tunai tanpa menggunakan kartu ATM. Jadi digitalisasi layanan perbankan syariah ini tuh mempermudah nasabah dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perbankan syariah. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.